Halo guys, selamat datang di Pradetoy. Teman-teman pernah nggak sih punya satu figur yang kalau misalnya teman-teman lihat, teman-teman semangat lagi, teman-teman tuh kayaknya senang lagi gitu, dan kayaknya tuh happy gitu ngelihat figurnya. Nah kan pasti kan figur-figur banyak banget ya nggak guys? Dari semua komik dan semua cerita kan pasti banyak. Teman-teman punya nggak satu figur yang kalau teman-teman lihat yang tadinya nggak semangat jadi semangat lagi? Teman-teman yang tadinya mau nyerah jadi nggak nyerah lagi karena terinspirasi dari figurnya. Nah guys, saya waktu kecil, saya tuh ngebayangin diri saya tuh karakter ini gitu. Dan dalam masa sulit sekalipun, saya selalu lihat ke dia gitu. Selain saya juga doa sama Tuhan ya, itu jangan pernah ditinggalin. Nah tapi saya selalu lihat dia tuh nggak pernah nyerah, dia tuh selalu bangkit. Walaupun mungkin dia kalah lagi, dia selalu dikalahkan sama rivalnya sendiri, akhirnya jadi temennya juga gitu kan. Tapi karakter ini tuh menurut saya paling manusiawi dan growth-nya tuh paling bagus guys. Nah, teman-teman tahu nggak siapa? Kalau saya itu adalah karakter ini guys, Vegeta. Nah guys, ini adalah Vegeta yang pertama ya guys ya, dimana dia muncul sebagai villain dari Saiyan Saga ya guys ya, musuhnya Goku. Mungkin kalau sama Goku dibunuh, bukan sama Goku guys, sama Krillin. Krillin waktu menusuk pisaunya ya guys ya, Goku bilang, Krillin jangan. Goku tuh masih bisa lihat ada sesuatu hal yang baik dari dia, padahal dia udah segitu jahatnya. Dan saya waktu itu pas ngelihat karakter ini, wah ini karakter kayaknya bisa berubah. Kan nggak mungkin cuma Goku doang, walaupun saya tahu ada Krillin, ada Yamcha, ada Tenshinhan segala macam. Tapi ini Saiyan lagi guys, kebayangkan. Nah saya waktu itu mikirnya di situ, dan saya mulai suka sama karakternya. Karena sombong banget guys ya, terlalu arogan gitu, ngerasa dia paling hebat gitu ya. Nah, yuk guys, kita bahas nih guys. Pertama, unboxing dulu guys. Nah, udah dikeluarin sih sebenarnya. Tapi teman-teman bisa lihat ya, nih kayak gini guys. Tuh, boxnya seperti ini. Dan saya waktu pertama kali nerima ini tuh dapat ya, setelah dari pesan. Itu rasanya, aduh seneng banget guys. Teman-teman tahu kan rasanya kalau teman-teman dapetin figur yang teman-teman suka, pasti rasanya kan seneng banget gitu. Dan mungkin orang lain lihat, apaan sih itu mainan gitu kan. Tapi buat yang teman-teman ngerasain, sukanya gitu, pasti beda rasanya, ya nggak? Nah guys, boxnya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat tuh. Ini ada kayak buat pose-posenya, ini Vegeta. Itu Vegeta yang waktu lagi dia pertama datang ke bumi ya guys ya. Dan dia tuh mau nyari si Kakarot guys. Nah, oke guys. Sekarang kita unboxing, dapat apa aja sih dalamnya. Nah, yang saya suka perhatiin ya guys ya, figur Dragon Ball itu kalau yang figurnya dulu tuh banyak banget aksesorisnya, gimmicknya. Makin kesini kadang malah makin jelek ya. Mungkin QC-nya juga kurang bagus, saya juga nggak ngerti kenapa. Padahal ini Bandai gitu. Oke guys, kita buka langsung ya. Nah, jadi di dalam figurnya guys, teman-teman tuh dapetin banyak ya, mulai dari faceplate-nya, ada tangannya, ada tangan yang lagi si Vegeta kayak gini guys. Nah, Vegeta kan ciri khasnya seperti itu ya nggak sih? Nah, teman-teman tuh dapet 3 kepala ya guys ya. 3 kepala. Nih, seperti ini guys, kayak gini. Ada yang mukanya lagi cool. Ya, ada juga yang mukanya lagi kayak gini guys, ya. Kayak lagi smirk kalau bahasa Inggrisnya, tapi ini smirknya smirk arogan ya guys ya. Jadi kalau teman-teman pengen smirk, pengen ketawa tapi arogan ya kayak gini ya. Nah, kayak gitu juga ini ya. Berikutnya ada juga smirk juga ya guys ya. Tapi smirknya agak-agak nyengir gitu ya guys ya. Kayak ini kelihatan banget kayak dia meremehkan ya. Nah, seperti ini nih guys tuh ya. Berikutnya teman-teman juga dikasih buntut, karena kan waktu itu Vegeta kan pas awal dia kan masih punya buntut ya guys ya, yang nanti dia berubah jadi Grade 8. Nah, seperti ini nih guys. Oh yang ngomong-ngomong, ini dari figur Vegeta yang lain ya guys ya. Jadi asiknya punya figur itu guys, kita bisa head swap ya, bisa ganti-ganti kepala. Jadi teman-teman pengen kayak gimana tuh bisa, itu yang bikin seru dari mainan figur ini guys ya. Teman-teman bisa imajinasi sebanyak mungkin gitu ya, seru. Dan berikutnya guys, teman-teman juga dikasih ada buntut yang dianya lingkar seperti ini guys ya. Jadi teman-teman bisa taruh di pinggangnya kayak gini guys ya. Kebayang ya guys ya, ikat pinggang tapi buntut gitu ya. Nah ini sih, jadi waktu itu dia bisa naruh di pinggangnya guys ya. Sebentar, agak susah ya guys kadang-kadang ya. Oke, nah seperti ini guys, jadi buntutnya tuh ngelingkar di pinggang ya. Seru banget ini guys. Terus berikutnya teman-teman juga dikasih skuter guys, seperti ini tuh. Skuternya kecil banget nih, teman-teman bisa lihat nih, kecil banget. Hati-hati guys. Nah kalau teman-teman punya
peliharaan burung, bahaya guys. Karena tipe burung kayak gitu suka mainin mainan, suka mainin barang, dan akhirnya bisa hancur. Jadi teman-teman hati-hati ya. Nah, jadi di kepalanya guys, teman-teman tuh bisa masang si packnya. Ada packnya buat pasang skoternya nih guys, kayak gini ya. Dan teman-teman dikasih 2 skoternya. Hati-hati jangan hilang guys ya. Kalau Vegeta Skoter tanpa skoter tuh kayak bukan Vegeta Skoter guys ya. Seperti ini kalau teman-teman lihat. Nah, berikutnya teman-teman juga dikasih yang buat silang seperti ini ya, bersilang tangan, cross hand. Terus juga ada juga yang pas si Vegetanya marah. Nah, si skoternya dihancurin guys. Tuh, kayak gini. Diramukin sama dia ya. Mungkin dia kan kaget. Wah, over 9,000 gitu kan. Dia ngomongnya seperti itu. Ya. Nah, ada juga tangan yang seperti ini. Ada juga ini kayak fighting hand. Jadi tangannya itu kayak seperti ini guys ya. Tuh. Teman-teman kelihatan nggak? Nah, berikutnya ada juga yang fist kayak gini guys ya, yang ngepal tangan seperti ini. Nah, itu yang teman-teman dapat dari unboxingnya. Oke guys, berikutnya kita akan bahas artikulasinya. Dia bisa ngapain aja sih guys. Jadi guys, sekali lagi figur Dragon Ball itu buat saya kerasa sangat eksklusif ya. Karena dapat sekali memori waktu kita kecil. Setiap saya lihat figur ini, saya tuh selalu ngerasa kayak waktu dulu lagi pulang sekolah, lagi nonton sama teman-teman. Saya tuh inget semua setiap lihat figur ini guys ya. Jadi terasa nostalgia sekali, dan sekarang kita punya figurnya dan bisa diartikulasiin ya. Bedanya sama statue itu kan, kalau statue kita tinggal pajang. Kalau ini guys, kita bisa imajinasi untuk bikin kayak scene battle-nya atau scene-nya itu kita bisa dapetin di figurnya. Itu yang asik guys ya. Nah, kita lihat artikulasinya guys ya, bisa ngapain aja si Vegeta ini guys ya. Oke guys, pertama kepalanya bisa ke kiri ke kanan seperti biasa, dan dia juga bisa sedikit ngeliat ke atas, biasanya sedikit aja, dan bisa ngeliat ke bawah tuh segini aja. Jadi ya ada batasan ya guys ya, nggak bisa full semua. Terus berikutnya kalau teman-teman lihat armornya guys, tuh bisa digerak-gerakin seperti ini, ada artikulasi. Cuman hati-hati guys ya, jangan keras-keras ya guys ya, bahaya itu. Nah, berikutnya tangannya guys bisa digerakin sampai sini aja. Terus bisa ke depan seperti ini, juga bisa ke belakang seperti ini ya. Dan untuk bagian sikunya, teman-teman bisa lihat bisa segini nih guys ya. Dan di bagian wrist-nya ada artikulasi juga guys ya. Terus seperti itu. Dan kita sekarang masuk ke bagian torso guys. Torsonya tuh bisa seperti ini, dikekiriin ke kananin sedikit ya. Nggak bisa full juga ya, terbatas guys. Tuh, bisa ke depan juga segini, bisa ke belakang juga. Tapi kalau teman-teman terusin ke belakang akan kebuka seperti ini. Agak ugly kalau kayak gini guys ya. Nah, berikutnya di bagian armornya guys, di bagian waist-nya bisa diginiin segini guys. Bagian depannya juga bisa kelihatan ya guys. Dan juga bagian sininya seperti ini tuh guys. Tapi hati-hati ya, kalau teman-teman maksain mau pose yang gimana ya bisa patah. Jadi hati-hati guys. Terus berikutnya di bagian kakinya bisa ke belakang sampai sini guys ya, mentok segini. Di bagian depannya teman-teman bisa sampai segini aja, nggak bisa mentok ke depan guys. Kalau teman-teman mentokin bisa, tapi bakal lepas ya. Nah, berikutnya di bagian lutut guys ya, lututnya teman-teman bisa tekuk sampai segini, lumayan ya guys, jauh tuh sampai segini. Dan di bagian kakinya ada artikulasi, itu ya saya suka ya, bisa seperti ini guys tuh ya, dan ada artikulasi seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu guys. Nah guys, berikutnya saya akan bahas head sculpt-nya, karena di figuart itu menurut saya yang paling penting itu adalah head sculpt-nya ya. Kita bisa ganti-ganti ekspresi. Nah, yang saya pakai ini dari tadi itu bukan dari yang scouternya guys ya, ini yang dari recustom. Kenapa ini keren banget guys? Ini adalah waktu si Vegeta ketemu sama Goku di atas tebing ya, dia tuh kena angin dan rambutnya tuh bisa seperti ini. Itu yang saya suka. Nah, tapi teman-teman mungkin mau lihat kalau pakai yang dari figurnya seperti apa. Oke guys. Nah guys, pose yang pertama, pose head sculpt yang pertama adalah dia mukanya yang cool seperti ini guys tuh ya, lagi cool kayak gitu. Nah, terus berikutnya yang teman-teman dapat lagi juga adalah figur yang dianya lagi smirk kayak gitu guys. Nah, saya pasang dulu guys ya. Dan nanti saya mau kasih tahu tipsnya ke teman-teman nih si Loki. Oke. Nah kan? Sebentar guys. Jadi kalau teman-teman punya parrot juga kayak gini, hati-hati guys. Apalagi ada part-part yang kecil, bisa hilang guys, kalau nggak hancur. Nah, berikutnya adalah, nah yang ini guys, mukanya lagi kayak gitu guys. Nah, berikutnya adalah yang dianya kayak lagi apa ya, kayak lagi ngeden
apalagi marah, saya juga nggak ngerti. Nah, yang ini guys, ya, yang ini tuh dia mukanya kayak lagi marah. Loki. Nah, agak seperti bocah ya guys. Nah, jadi teman-teman yang versi marahnya dia itu kayak gini guys. Nah, kayak gini kelihatan ya tuh. Nah guys, jadi kira-kira si Vegeta itu yang versi Sculpted, dan ini versi yang 2.0 ya guys ya. Ada juga versi yang 1.0 yang pertama kasarnya guys ya. Kenapa nggak saya ambil? Karena mukanya beda banget. Saya lebih senang mukanya yang kayak gini guys ya. Lebih dapat kalau menurut saya. Karena pasti teman-teman, saya yakin fans Vegeta pasti kan pengen Vegetanya begini. Bahkan kalau bisa ada yang begini. Jadi yang saya lihat di Dragon Ball tuh guys, mereka kayak bikin cerita sendiri. Bahkan kalau teman-teman nonton, ada cerita Dragon Ball yang dibuat sama orang lain, dan itu juga rame-rame guys ya. Jadi mereka tuh pengen kalau bisa Goku seperti ini, Vegeta seperti ini gitu kan. Jadi seru juga guys ya. Jadi ini adalah tokoh yang benar-benar disukai banyak orang gitu ya, dan udah mendunia guys. Teman-teman kalau ke kampung ditanya tahu Goku nggak, pasti rata-rata orang tahu ya guys ya. Itu yang saya lihat dari Dragon Ball nih. Ceritanya tuh gimana ya, humble dan bisa ngerelate sama kehidupan banyak orang. Khususnya si Vegeta ini guys, ini sangat relate banget sama kehidupan saya waktu dulu ya, kerasa banget ya. Makanya saya suka karakter ini guys. Waktu itu saya suka dibully, kenapa sih pilihnya Vegeta gitu ya, kenapa nggak Goku, kenapa nggak Trunks? Saya bilang kalau Trunks, milih Trunks kan, kalau dia nggak ada, Trunks nggak akan kebentuk guys gitu. Terus juga ada yang milih kenapa nggak Gohan gitu. Saya lihat ini orang tuh punya masa lalu yang buruk banget, dan dia jadi jahat karena keadaan ya. Dan saya yakin dia bisa berubah jadi orang baik, apalagi setelah dia di Cell Saga, dia itu tinggal sama Bulma kan ya, karena dia nggak punya rumah guys, jadi gelandangan gitu ya. Untung Bulmanya baik, entah dia suka ya. Saya juga, teman-teman mungkin yang nonton pasti tahu ya. Dan akhirnya berapa lama kemudian orang-orang kaget, ini anak siapa gitu kan ya. Trunks dari Vegeta guys ya. Itu yang saya suka dari Vegeta, dia tuh karakternya itu punya growth yang manusiawi guys ya, punya growth yang bisa kita relate sama banyak orang ya. Dan sesuatu itu nggak bisa cepet guys ya, ada prosesnya dulu. Dia juga jatuh bangun, dia juga salah lagi, dan pas lagi dia bikin salah tuh saya gregetan banget. Ya ampun, ini orang gengsinya tuh tinggi banget. Makanya guys, gengsi jangan terlalu tinggi guys, ketinggian jatuh, dia kalah lagi guys ya. Dia udah berusaha latihan keras sekuat mungkin, dan akhirnya kalah sama anaknya Goku. Dia makin hancur kan egonya, makin saya dikalahkan sama Saiyan kelas rendah, dan saya dikalahkan lagi sama anaknya si Saiyan kelas rendah itu. Jadi kebayangkan rasanya dia gimana hancurnya. Nah makanya di Busaga tuh dia marah gitu, dia nggak terima diperlakukan seperti itu guys. Nah jadi gitu guys. Nah saya juga ada kepikiran ya guys, satu kepikiran, apa nanti saya koleksi semuanya. Saya bisa aja koleksi semuanya, cuman yang saya rasain tuh nggak ada feel-nya guys. Kalau saya koleksi semuanya kan ada beberapa yang saya nggak terlalu suka, biasa aja, tapi memang dia tuh bagian dari story-nya gitu ya. Tapi menurut teman-teman gimana nih? Ini kan saya masih ngebangun channelnya, jadi saya minta support sama dukungan teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, di share. Teman-teman juga bisa kasih ide-ide dan support guys. Dengan teman-teman support, saya bisa kumpulin lagi figurnya, dan saya bisa ceritain lagi, bisa review lagi. Jadi buat teman-teman yang pengen beli, bisa dapat informasi yang lebih mantap, ya nggak? Saya juga beli karena dapat banyak review guys ya, dan ini figurnya bagus banget. Dibilang sempurna enggak, tapi ini adalah figur yang kalau teman-teman mau nyari figur, mulai dari figur yang teman-teman favorit dulu. Nah kayak gitu guys. Nah guys, jadi kalau misalnya teman-teman nih cuma bisa pilih satu karakter Dragon Ball atau figur manapun untuk dikoleksi, teman-teman bakal pilih siapa? Dan boleh teman-teman terus di komen kenapa teman-teman suka karakter ini ya, saya pengen tahu. Nah kira-kira reviewnya segitu aja guys. Nanti saya akan review lagi Vegeta yang dimana dia tuh lagi ada di Cell Saga sampai nanti yang ke Busaga ya. Ini masih tentang Vegeta semua, nanti akan saya bahas juga part-partnya segala macam, jadi bakal seru banget guys. Kenapa teman-teman harus punya figur ini? Karena ini bikin kita kreatif dan seru banget guys buat dimainin ya. Nah oke guys, makasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa guys subscribe dan support. Siapa tahu dengan support teman-teman kita bisa bangun figur ini, kita juga bisa tambahin lagi figur-figurnya, mungkin bisa saya lengkapin semuanya. Jadi teman-teman nggak cuma dapat reviewnya aja, teman-teman jadi tahu ceritanya ya. Semuanya ini kembali sama teman-teman. Oke guys, see you soon di vlog berikutnya.